Pacu kuda, oya ada tenaring ni muyang datu, kenre sampriasan I tanoh gayo. Jadi kuda ini udah bagian daripada kehidupan masyarakat Gayo. Sejuknya udara pagi yang masih diselimuti kabut tipis akan memanjakan badan. Seraya membuang peluh dan ingin menikmati indahnya dataran tinggi Gayo. Tidak hanya dinikmati oleh masyarakat saja. Makhluk ciptaan Sang Khalik, yaitu kuda, yang telah menjadi sahabat masyarakat sejak lama ini pun turun riang gembira menikmati kesejukan alam ini. Ya, kuda Gayo telah menjadi bagian dari masyarakat dan telah hidup berdampingan sejak berabad-abad yang lalu. Meski memiliki ukuran yang lebih kecil dari kuda lainnya, namun kekuatan yang dimiliki jenis kuda ini telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Mengenai perbedaan kuda Gayo dengan kuda-kuda yang hasil persilangan yang ada di Aceh Tengah, ya pada umumnya kita lihat dari ciri-ciri tubuh dari kuda tersebut. Mungkin kalau kuda Gayo salah satu dari ekornya itu agak lebat, kemudian rambutnya itu juga lebat, kemudian tinggi. Kuda Gayo itu kalau yang di Aceh Tengah yang sudah ditetapkan yang termasuk kuda Gayo itu di bawah 125 itu ketinggiannya kalau untuk kuda Gayo. Tetapi kalau untuk kuda sudah termasuk kuda-kuda mungkin dari luar hasil persilangan, itu adalah kuda yang di atas 125 dengan ketinggiannya. Persilangan kuda Gayo itu kadang-kadang kalau sesama kuda Gayo, kalau kita untuk mengembangkan bibit kuda Gayo itu, ini kan biasanya ada yang pejantannya itu di tempat lain. Jadi kita akan mengantarkan atau membawa kuda induk ini ke tempat di mana kuda pejantan itu berada. Dahulu, kuda menjadi salah satu hewan yang memiliki banyak peran dalam kehidupan masyarakat, khususnya di daerah pertanian kopi. Selain membantu petani kopi untuk mengangkut hasil pertanian, tidak jarang kuda juga dimanfaatkan sebagai moda transportasi. Namun perkembangan zaman terus terjadi, membuat kebiasaan tersebut mulai hilang. Masyarakat saat ini menjadikan kuda sebagai koleksi dan peliharaan yang dijaga sebaik mungkin, layaknya menjaga keluarga mereka.
Untuk merawat kuda ini tergantung pada pemilik kuda atau ownernya ya. Nah, jadi kadang-kadang ada ownernya perawatannya asal-asal saja. Ada yang sebagian diikat di sawah, nah, malam baru masuk ke kandang. Tapi ada sebagian perawatannya ada memang udah secara nasional perawatannya. Jadi bagaimana para pemilik kuda yang ada di luar, ya, jadi pemilik kuda yang ada di Aceh Tengah, dia mengikuti apa yang sudah pernah dia lihat di luar daerah kita. Perbedaan antara perawatan kuda pacu dengan kuda induk itu jelas jauh kali perbedaannya. Tetapi kalau kuda induk itu ya perawatannya bisa di luar saja, nggak usah masuk kandang pun. Tetapi kalau kuda pacu itu kalau memang sediakan untuk pacu, memang dia harus setiap hari itu udah masuk di kandang. Nah, pagi dijalankan, sore dibawa jalan. Kuda yang terlibat dalam pacu kuda memerlukan pelatihan kebugaran yang tepat, manajemen yang cermat, dan nutrisi seimbang untuk mendukung stamina dan pemulihan. Pacu kuda mungkin melibatkan kuda yang menempuh jarak hingga 100 mil atau 160 km dalam satu hari. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga energi, hidrasi, dan kesehatan. Memenuhi kebutuhan dengan sumber kalori yang ramah usus adalah kunci untuk mendukung kesehatan kuda. Memberi makan hijauan berkualitas tinggi, sumber serat yang mudah dicerna, dan menambahkan lemak ke dalam makanan adalah cara yang bagus untuk memenuhi kebutuhan daya tahan kuda. Salah satu misalnya pemberian pakan, nah, kemudian cara memandikan, kemudian perawatan kaki supaya kaki itu jangan cepat pincang. Misalnya salah satunya pemberian ramuan untuk kaki. Nah, ini salah satu contohnya. Makanannya bisa jadi ada yang berbentuk pelet, kemudian jagung, ada yang diberi kacang kuning dengan kacang hijau, kemudian dicampur dedak, ada padi, kemudian ada juga yang menggunakan sustena. Sustena ini mungkin kalau di Indonesia pada umumnya ini berasal dari luar, dari yang diimpor dari luar.
Sorak-sorai masyarakat dalam pacu kuda ini menandakan bagaimana antusiasme mereka melihat setiap kuda berlari untuk menjadi yang terbaik. Tradisi ini telah dijalankan sejak dulu, yang telah menjadikan sebuah kebiasaan masyarakat setempat. Meski sebagian masyarakat telah mengetahui banyak tentang tradisi ini, namun tidak sedikit pula masyarakat luar yang masih mencari tahu seperti apa kedekatan masyarakat Gayo dengan kuda. Binatang yang menjadi sumber inspirasi lahirnya istilah kuda besi di zaman modern. Kuda di masyarakat Gayo ini sudah merupakan suatu standar kehidupan. Jadi kalau zaman dulu dianggap orang itu hebat, orang Gayo hebat kalau memenuhi syarat. Punya sawah, punya kuda. Jadi kalau dia punya kuda yang bagus itu merupakan suatu kebanggaan. Jadi kuda ini di Gayo ini dulu juga sebagai alat pertanian. Misalnya kalau bahasa Gayo ini membajak itu munengel. Menengel itu kayak nyangkol sawah itu namanya menengel. Itu pakai kuda. Ya, Pak, ya. Kemudian nyeras pakai kuda juga. Jadi pacuan kuda itu udah sebelum zaman penjajahan dulu juga sudah ada di sini. Di Kampung Bintang tuh di ujung danau. Di pinggir danau itu diadakan pacuan kuda. Pacuan kuda itu dulu seperti apa sih? Mungkin kayak pacuannya ada di mana, kayak Bapak bilang tadi. Terus apa ada yang berubah dengan pacuan kuda yang sekarang gitu, Pak? Jadi kalau pacuan kuda kita ini seperti saya sampaikan tadi, habis panen dan lain-lain tuh anak-anak sini memang anak-anak umur 10 tahun udah nunggang dia. Ini naik kuda ya, Pak ya? Udah naik kuda. Jadi mau lihat bibinya ke kampung lain dia Naik kuda? naik kuda. Kemudian mau angkat beras juga naik kuda. Karena dulu kan transportasi kita agak Terbatas susah ya, Pak, ya, belum terbatas. ada ya, Pak, ya. Jadi ada namanya kuda beban. Kalau bahasa Gayunya beben. Beban ya. Beban. Itu memang digunakan untuk transportasi pada masa itu? Ada yang digunakan untuk transportasi, ada juga yang dipergunakan untuk Balapan itu ditunggangi, tadi, ya. tunggangannya. Iya. Jadi ada di Gayunya ada namanya didong. Jadi malamnya didong. Jadi di samping dia merayakan itu, dia saling berkenalan, bersilaturahmi. Kalau muda-mudinya juga. Iya. Makanya dulu habis pacuan kuda itu banyak yang dapat jodoh itu. Di Gayo ini ya, yang punya kuda balap yang bagus itu merupakan kebanggaan. Jadi kok sering dia jadi juara itu, kelas levelnya itu naik, martabatnya naik, martabat orangnya naik itu. Jadi menjadi simbol sosial juga. Simbol. Saya dulu punya kuda Australia, punya kuda lokal, ambil juga dari Pamulang, belajar buku, bagaimana kuda, anatomi kuda, dipelajari semua. Iya benar. Jadi istilahnya benar nggak Pak, kalau orang Gayo itu hidupnya dengan kuda? Betul, Jadi mendarah daging. mendarah daging.
orang-orang Gayo juga belajar dari apa namanya, melihat kuda-kuda pacu di luar, di misalnya di Jakarta, di Pulau Mas, di Padang, di Manado, mereka pergi itu Belajar kuda. belajar melihat. Ya. Maka di sini kayaknya udah lengkap, di Takengon ini lengkap, turunannya lengkap. Berarti masyarakat Gayo itu bukan sekedar tahu soal Ya. kuda, tapi belajar dan Belajar. hidup sama kuda. Karena kuda menjadi kebanggaan, menjadi bagian hidup daripada orang Gayo. Pacu kuda bukan hanya sekedar ajang balapan, tetapi juga sebuah ajang pertemuan sosial dan budaya, di mana masyarakat dapat saling berinteraksi, berbagi cerita, dan memperkuat tali persaudaraan. Dalam setiap event pacu kuda, kita bisa melihat keramaian dan kegembiraan yang mengisi ruang-ruang publik, memperlihatkan betapa kuatnya ikatan antara olahraga tradisional ini dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh Tengah. Budaya Delesimen Iwan Bulan 8 Mujadi kewajiban pacu kuda di Bebangka Dipanti menepe bulan awal mula kudaha apa pacu kuda Renyekin